Terima kasih Pak Taji dan juga Bapak Putu. Selamat pagi. Swastiastu. Mogi sami kena ya. Kita akan sedikit menyampaikan dari kelas Sila Gurudev. Ini judulnya adalah kesucian seorang wanita atau perempuan. Ya. Ini dibahas oleh Sila Gurudev dengan sangat panjang lebar karena di sini banyak pelajaran yang bisa kita peroleh seperti itu. Yang cari sumber anunya dan slokanya. Ini dikutip dari Srimad Bhagavatam 9932. Slokanya demikian. Yadi ayam kriyate bhaksyas tarhi mamkada purvata najivesyawi nayena sanam ca mritakam yata. Ya, artinya, tanpa suamiku aku tidak bisa hidup sesaat pun. Jika engkau mau memakan suamiku, akan lebih baik untuk memakan aku terlebih dahulu. Karena tanpa suamiku, aku seperti mayat hidup. Ya. Jadi, sloka ini menunjukkan bagaimana digambarkan di sini bahwa seorang istri tidak bisa hidup, ya, bertahan jika dia lebih baik, karena menurut tradisi Weda kalau orang meninggal kan dia dikremasi, ya. Dan ketika suaminya dikremasi, seorang istri yang suci dan setia, ya, jika dia berpikir bahwa dia tidak akan mampu melindungi kesuciannya dan sebagainya seperti itu, dia lebih baik berkorban untuk pergi bersama suaminya. Ya, ketika api pembakaran sedang berkobar, dia akan terjun ke dalam api itu dan meninggal bersama suaminya seperti itu. Nah, penjelasan dari Srila Prabhupada. Di dalam budaya Weda terdapat sistem yang dikenal dengan sati ataupun sahamarana, di mana seorang perempuan meninggal bersama suaminya. Menurut sistem ini, jika sang suami meninggal, sang istri meninggal secara sukarela dengan cara menceburkan diri ke dalam kobaran api pembakaran mayat suaminya. Dalam ayat ini, sang Brahmana menunjukkan perasaan yang tidak bisa dipisahkan di dalam budaya tersebut. Seorang perempuan tanpa seorang suami sama seperti mayat hidup. Karena itu, menurut budaya Weda, seorang gadis harus menikah. Ini adalah tanggung jawab ayahnya. Seorang gadis bisa saja diberikan sebagai dharma. Dan seorang suami mungkin saja memiliki lebih dari satu istri. Tetapi seorang gadis harus menikah. Inilah budaya Weda. Seorang perempuan sudah seharusnya selalu bergantung. Pada masa kanak-kanak ia bergantung pada ayahnya. Ya. Di usia mudanya ia bergantung kepada suaminya. Dan di masa tuanya dia bergantung pada putra tertuanya. Seperti itulah. Menurut Manu Samhita tidak pernah bisa, ya. Menurut Manu Samhita dia tidak pernah bisa bebas. Kebebasan seorang wanita merupakan kesengsaraan hidup. Pada era ini begitu banyak gadis-gadis lajang berpura-pura
menganggap dirinya bebas, tetapi hidupnya menderita. Inilah salah satu contoh di mana seorang perempuan tanpa seorang suami merasa hidupnya tidak berarti, hanya seperti mayat hidup. Nah, itu penjelasan dari Srila Prabhupada. Sekarang Srila Gurudev memberikan ulasannya. Srila Prabhupada menulis penjelasannya di dalam ayat ini. Istri seorang brahmana menunjukkan perasaan yang tidak bisa dipisahkan di dalam budaya Weda tersebut. Seorang perempuan tanpa suami sama seperti mayat hidup. Karena itu, menurut budaya Weda, seorang gadis harus menikah. Inilah tanggung jawab ayahnya. Seorang gadis hendaknya dicarikan suami atau laki-laki yang pantas. Ini adalah masalah dharma. Jadi di dalam budaya Weda itu dijelaskan bahwa perempuan itu yang pertama yang perlu dijelaskan adalah perempuan tidak bisa dia hidup merdeka sendiri. Pada masa kecil sampai dia belum menikah, sampai remaja atau dewasa, dia dilindungi oleh keluarga ataupun ayahnya. Dan ketika dia sudah menikah, dia sepenuhnya di bawah perlindungan suaminya. Dan ketika suaminya meninggal ataupun biasanya menurut Weda dia menjadi wanaprasti dan kemudian sannyas, maka perempuan itu ataupun istri itu dilindungi oleh putranya yang sudah dewasa, seperti itu. Sehingga tidak ada kebebasan. Karena kalau seorang istri ataupun perempuan tanpa perlindungan, maka dia cenderung akan dirayu ataupun disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Jadi inilah dasarnya. Karena itu kesucian seorang istri ataupun seorang wanita harus tetap terjaga. Karena dari seorang istri ataupun seorang perempuan yang suci dan setia, dia akan melahirkan generasi-generasi yang sangat hebat, yang sangat kuat. Seperti contohnya Sita Dewi, beliau juga adalah seorang istri yang suci dan setia. Karena itu beliau melahirkan Kusa dan Lawa yang sehebat Sri Rama dan Laksmana sendiri. Begitu pula Ibu Kunti, beliau juga adalah seorang istri yang suci dan setia. Karena itu dia melahirkan putra-putra yang sangat hebat seperti para Pandawa. Begitu pula Drupadi, beliau juga adalah seorang istri yang suci dan setia. Walaupun beliau mempunyai 5 orang suami, tapi dia tetap dijelaskan sebagai seorang istri yang suci dan setia. Karena itu dia melahirkan putra-putra, 5 orang putra yang juga sehebat ayah-ayah mereka, seperti itu. Jadi inilah karena itu kesucian dari seorang istri itu sangat dihormati, sangat harus dilindungi, seperti itu. Karena kalau seperti di awal Bhagavad Gita, Arjuna mengatakan kalau perang ini terjadi, yang akan berperang kan semua tentara itu dari kaum laki-laki, para pemuda ataupun kadang-kadang orang yang sudah mempunyai istri, sudah berkeluarga. Tapi ketika mereka meninggal di medan pertempuran, siapa yang akan melindungi istri-istri mereka itu? Kalau istri yang tercemar, mereka akan melahirkan anak-anak yang warna sangkara. Warna sangkara artinya anak-anak yang tidak diinginkan, seperti itu. Karena itu di Bali istilahnya bebinjat kan. Jadi anak yang tidak diinginkan hanya menimbulkan gangguan di masyarakat, seperti itu dijelaskan. Nah, karena itu di sini setelah Gurudev menekankan membahas hal ini dengan panjang lebar, seperti itu.
Nah, di sini diberikan contoh ketika Sri Wamanadewa datang ke tempat yadnya daripada Bali Maharaj. Ya, dia minta sedekah seperti itu. Tapi Bali Maharaj bertanya, sedekah apa yang kamu inginkan seperti itu. Kemudian Wamanadewa mengatakan, saya hanya minta sebidang tanah seukuran 3 langkah kaki saya seperti itu. Dan melihat ya Wamanadewa yang cebol seperti cebol begitu, kate lah istilahnya orang Bali kan. Kenapa Anda minta tanah hanya seukuran 3 langkah? Untuk apa? Ya. Dan saya lihat Anda sebagai seorang brahmacari. Kalau Anda ingin menikah, saya bisa memberikan gadis-gadis para brahmana, bahkan 1000 gadis ya, dari golongan brahmana, dan juga dengan pelayannya seperti itu. Kalau Anda menginginkan harta benda, emas dan sebagainya, saya bisa memberikan cukup untuk sepanjang hidup Anda seperti itu. Ya, tapi Wamanadewa mengatakan di sini juga kuncinya yang beliau katakan, kalau orang tidak pernah merasa puas dengan apa yang bisa dia peroleh dengan cara yang benar dan wajar, bahkan ketika dia diberikan seluruh dunia, ya, mereka tidak akan pernah merasa puas seperti itu. Ya. Nah, karena itu di sini ya menjelaskan bahwa ya, Wamanadewa hanya meminta 3 langkah tanah seperti itu. Mengapa Anda hanya meminta tanah sekecil itu? Nah, karena itu saya menawarkan ya, ribuan gadis Brahmin. Ya, inilah disebut dharma begitu. Jadi siapapun yang datang, ya, ini juga dijelaskan sebagai sebuah atiti sewa. Siapapun yang datang ke rumah kita, sama apalagi tanpa diundang seperti itu, mereka hendaknya disambut dan dilayani seperti melayani Tuhan sendiri seperti itu. Inilah yang disebut atiti sewa. Atiti sewa adalah merupakan kewajiban yang sangat penting bagi seorang grihasta, seperti itu jelaskan. Nah, itu akan menjadi bab yang lainnya, ya, atiti sewa ini. Nanti dalam kesempatan yang lain kita akan membahas itu. Dan di sini kemudian setelah Gurudev memberikan nama suci adalah dharma yang sejati. Ya. Setelah Narottam Das Thakur menjelaskan sebagai nama baja, nama cita, nama karasara, ananta krishnera nama, mahima apara, sattabara swarnago, koti kanyadana, tatapina haya krishna, namera samana. Yang artinya nama baja, nama cita, nama karasara, ananta krishnera, nama mahima apara. Ucapkan nama-nama suci Tuhan Sri Krishna. Just chant the holy name of Lord Krishna. Bermeditasi dan berpikirlah kepada nama suci Tuhan Sri Krishna. Just meditate and thinking about the holy name of Supreme Lord Sri Krishna yang berharga dan sangat mulia. Jadi nama suci Krishna ini sangat berharga, bahkan kita tidak bisa menilai harganya, ya, dan sangat mulia seperti itu. Karena nama suci Krishna tidak berbeda dengan Krishna sendiri, seperti itu. Nama Tuhan Sri Krishna tidak pernah habisnya. Jadi karena Krishna adalah yang tidak terhingga, yang tidak terbatas, jadi nama suci beliau juga tidak ada habisnya seperti itu. Keagungannya, ya, kemuliaan dan keagungan beliau seperti samudra yang tidak bertepi. Ya. Kemudian sloka yang kedua artinya, di sini adalah masalah dharma. Ya.
Sata bara swarna go koti hanya dana, tetapi na haya Krishna namera samana. Di sini adalah masalah dharma. Sata bara swarna go koti kanya dana. Koti kanya dana. Seorang dermawan mungkin saja memberikan segerombak penuh emas sebagai dharma ataupun memberikan jutaan gadis sebagai dharma. Tetap saja dharma yang demikian tidak sebanding dengan memberikan nama suci. Ya. Jadi karena itu kita tidak mempunyai resources, ya, kemewahan, harta benda dan sebagainya seperti itu. Ya. Tetapi kalau kita bisa membagikan nama suci, memberikan nama suci kepada setiap orang, ini nilainya jauh lebih besar daripada kita seperti tawaran dari Bali Maharaj ingin memberikan ribuan putri brahmana ataupun kekayaan seperti itu. Ya. Tapi Wamanadadewa tidak menerima itu. Ya. Beliau memberikan contoh hanya minta 3 langkah tanah. Ya. Kalau tidak puas dengan ini bahwa ke seluruh dunia diberikan, juga dia tidak akan bisa puas seperti itu. Ya. Tapi di sini kita diajarkan bahwa nama Krishna tetapi nahaya Krishna samana. Karena itu dijelaskan bagi mereka yang memberikan Krishna nama adalah orang yang paling murah hati, burida jana. Ya. Karena itu kalau kita memberikan nama suci, membagikan prasad seperti itu, mengajarkan pengetahuan spiritual ini disebut burida jana, orang yang paling murah hati. Karena itu para sadhu guru Vaishnava Acarya berkeliling tanpa mengenal lelah untuk menyemangatkan setiap orang untuk tetap bisa mengucapkan nama suci ataupun mengajarkan kepada orang-orang yang baru untuk bisa mereka menerima nama suci dan kesedaran Krishna ini seperti itu. Karena ketika mereka menerima kesedaran Krishna, menerima nama suci, maka keseluruhan masalah hidup materialnya akan terpecahkan. Kalau kita hanya memberikan sumbangan berupa uang ataupun itu hanya sementara saja, hanya berhubungan dengan badan materialnya saja. Tapi kalau kita memberikan pengetahuan kesedaran Krishna ini, memberikan nama suci dan orang menerimanya dengan baik, maka ini memberikan manfaat kepada jiwanya, kepada sang roh dan juga kepada badannya seperti itu. Ketika sang roh sudah disehatkan, otomatis badan materialnya juga akan disehatkan seperti itu. Nah, inilah contoh setelah Gurudev memberikan perbandingan apakah antara memberikan nama suci ataupun kekayaan seperti itu. Kebebasan berarti kehidupan yang menyengsarakan. Ya. Nah, di sini dijelaskan setelah Prabhupada secara ringkas dan juga setelah Gurudev menjelaskan bahwa sekali lagi menekankan bahwa ya, pada umumnya sekarang semua orang menuntut persamaan hak, kan, emansipasi seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya mereka sedang karena secara alamiah antara badan laki-laki dan perempuan sudah berbeda. Karena itu ada perbedaan dan juga ada perbedaan kewajiban, dharmanya berbeda pula seperti itu. Ya, karena itu perempuan karena mudah untuk disubdue, dirayu dan sebagainya, mereka akan mudah kesuciannya akan dilanggar seperti itu. Karena menurut tradisi Weda, kesucian seorang istri ataupun wanita ataupun perempuan itu sangat dihormati, sangat dilindungi seperti itu. Ya. Permata lambang perempuan suci. Dalam literatur Weda, Anda akan menemukan banyak penjelasan tentang sakti, patibrata nari, perempuan yang suci dan istri yang setia.
ataupun berbakti. Yang disebut satitwa ataupun kesucian adalah kekuatan seorang perempuan. Jadi satitwa ini kesucian dan kesetiaan seorang perempuan itu adalah kesaktiannya. Ya. Sebagai contohnya di sini kita akan membicarakan tentang Tuhan Sri Rama dan Dewi Sita. Sita dijelaskan sebagai Sakti Siromani, kebanggaan dari semua perempuan suci dan istri yang setia, ya, yaitu disebut Pativrata Nari, seperti itu. Jadi kemudian Sila Gurudev mengawali cerita ini dengan menjelaskan bahwa Sri Ramacandra muncul dia adalah sebagai Marjada Purushotama. Artinya beliau ingin menegakkan idealisme dalam masyarakat manusia. Ya, beliau mengajarkan pengetahuan Weda dan beliau sendiri juga mempraktekannya. Ya, karena pengetahuan Weda atau ajaran Weda ini adalah diturunkan untuk masyarakat manusia agar masyarakat manusia hidup dalam tatanan yang ideal seperti itu. Karena itu Sri Ramacandra memberikan contoh kehidupan yang ideal. Beliau adalah sebagai putra yang ideal. Ya, terhadap saudara-saudaranya, beliau juga adalah saudara yang ideal. Terhadap temannya, beliau adalah teman yang ideal seperti itu. Ya. Jadi sebagai suami yang ideal dalam segala hal beliau adalah yang memberikan contoh yang ideal. Ya. Karena itu ketika beliau kemudian pergi ke tengah hutan, ya, ketika disuruh oleh orang tuanya, ya, maka beliau memberikan contoh bagaimana menjalani kehidupan yang ideal seperti ini. Karena itu di sini baik Srila Prabhupada maupun Srila Gurudev mengutip dari Bhagavad Gita, Yadya Acari Srestas Tetat Awatara Jana Sayat Pramanam Kurute Lokastad Anuwartante. Perbuatan apapun dilakukan oleh orang besar akan diikuti oleh orang awam. Standar apapun yang ditetapkan dengan perbuatannya sebagai teladan diikuti oleh seluruh dunia. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah tanggung jawab dari para pemimpin, Sresta Jana, Guru Jana, ya, dan juga Raja, seperti itu. Jadi disindahkan para pemimpin, para Raja, Guru harus memberikan contoh yang ideal. Guru harus menjalankan kehidupan yang ideal agar diikuti oleh murid-muridnya. Ya. Kemudian raja juga dia harus menjalankan kehidupan yang ideal agar masyarakat dapat mencontoh tindakannya dan kegiatannya yang ideal seperti itu. Sehingga dengan demikian masyarakat akan bisa hidup tenang dan damai seperti itu. Nah, kemudian mulai dengan cerita sekarang bagaimana menunjukkan kehidupan yang ideal. Sebenarnya Sri Ramacandra beliau adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya, ketika beliau dijemput oleh Wiswamitra Muni untuk pergi ke hutan melindungi beliau ataupun kemudian pergi ke Maitila seperti itu. Ya, kemudian beliau akan melewati sungai. Ya. Dan di sana ada tukang perahu. Ya, Sri Ramacandra memanggil, "Oh, tukang perahu, tolong datang sini, seberangkanlah kami." Ya, agar kami bisa menyeberangi, ya, ke seberang seperti itu. Tapi tukang perahu ini beliau adalah seorang penyembah, ya, dan melihat Sri Ramacandra, beliau mengerti kenapa dia minta dia adalah Tuhan, dia tidak perlu perahu ini. Ya. Ketika beliau muncul sebagai Wamana Dewa hanya dengan 2 langkah bisa bahkan dengan 2 langkah saja sudah menutupi, melangkahi semua ciptaan material ini. Masa hanya untuk melewati sungai yang kecil ini perlu perahu begitu. Ya. Jadi
orang lain tidak mengerti ya Brahma, Siwa, dia tidak mengerti bagaimana dapat mencuci kaki Padma Tuhan seperti itu. Nah di sini seorang penyembah itu sangat cerdas sekali, karena itu dia berargumentasi dan di sini juga dijelaskan oleh Srila Gurudev. Ya, kalau Sri Ramachandra, beliau adalah melakukan lila sebagai manusia, sebagai raja, seperti itu. Lalu beliau kemudian berjalan di atas air seperti itu. Nanti orang-orang akan meniru. Ya. Jadi kemudian kalau meniru orang tenggelam kemudian hanyut seperti itu, siapa bertanggung jawab? Ya, Sri Ramachandra yang bertanggung jawab, karena beliau memberikan contoh seperti itu. Jadi dilihat dari segi tatwa Sri Ramachandra seperti itu. Dari segi yang lain, dari segi tukang perahu ini mengatakan, karena beliau tahu bahwa Sri Ramachandra adalah personal Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu dia berdalih, oh Tuhan, kami mendengar ketika Anda dalam perjalanan, ya, Anda melihat sebongkah batu dan Anda menyentuhkan kaki Padma Anda kepada batu itu, dan batu itu berubah menjadi ya perempuan yang cantik seperti itu. Nah, karena debu dari kaki Padma Anda ini begitu kuatnya. Ya, kalau Anda melangkahkan kaki Padma Anda kepada perahu saya ini dan debunya jatuh di perahu ini, bagaimana kalau perahu ini berubah menjadi perempuan? Ya. Saya sudah memelihara satu istri saja sudah sangat berat, harus kerja berat. Apalagi kalau ya perahu ini berubah menjadi perempuan, saya harus memelihara 2 perempuan. Saya kehilangan perahu. Pekerjaan apa lagi yang harus saya lakukan seperti itu? Karena itu sebelum Anda menginjakkan kaki Padma Anda pada perahu ini, saya izinkan saya mencuci kaki Padma Anda terlebih dahulu supaya tidak ada satu debu pun yang masih tersisa pada kaki Padma Anda seperti itu. Jadi dia sangat cerdas, karena dia ingin menyentuh kaki Padma Tuhan, ingin melayani kaki Padma Tuhan, ingin dapat mencuci kaki Padma Tuhan seperti itu. Nah, ketika Sri Ramachandra setuju begitu, kemudian dia memanggil, tunggu sebentar, kalau begitu saya panggil istri saya dulu. Karena saya tidak bisa sendirian melakukan ini, harus dengan istri saya begitu. Ya. Nah, inilah dijelasan seorang penyembah itu sangat cerdas. Ya. Tuhan tidak bisa menyembunyikan diri beliau di hadapan para penyembahnya. Seperti itu. Ya. Karena itu beliau kemudian setuju untuk dicuci kaki Padmanya seperti itu. Ya. Nah, yang kedua contohnya, suami yang ideal memenuhi semua kebutuhan istrinya. Nggih, Prabu nggih. Ya, kan Pak Putu sudah memenuhi segala ya kebutuhan keluarga dan istri. Ya, juga kepada mereka yang tergantung ya. Nah, di sini dijelaskan ketika Tuhan Sri Ramachandra kemudian dibuang ke hutan seperti itu ya. Dan beliau membuat pondok di hutan dan Dakaranya kalau tidak salah itu, dan beliau membuat pondok di sana, dan beliau tinggal bersama Dewi Sita, Rama dan Laksmana sebagai selalu siap ya, dengan busur dan anak panah selalu di tangan seperti itu. Kenapa? Tujuan beliau adalah mengawal agar ya, Tuhan junjungannya Sri Rama dan Ibu Sita itu selalu aman dan nyaman seperti itu. Nah kemudian setelah Surpanaka datang merayu dan sebagainya, kan kita tahu ceritanya. Kemudian Surpanaka mau mengembangkan keinginan supaya dia bisa diterima sebagai istri oleh Sri Rama. Sedangkan Sri Rama, beliau adalah marjada Purusotama, hanya hidup bersama satu istri, satu suami seperti itu. Tapi keinginan tulus dari Surpanaka kan tidak boleh ditolak juga seperti itu.
Tapi pada saat itu dia tidak bisa dipenuhi keinginannya. Karena itu, ya, Sri Rama memerintahkan Laksmana untuk memotong hidung dan telinganya seperti itu. Dibuat cacat dia. Ya. Kalau sudah perempuan cacat, siapa yang mau menikahi orang yang cacat? Ya. Jadi karena itu dia kemudian kembali ke Alengka dan mengatakan, oh di sana Ama memiliki istri yang sangat cantik, kamu harus bisa merebutnya seperti itu. Ya. Dan inilah kemudian Rawana mengirim Marica ya untuk berubah menjadi kijang emas ya. Dan akhirnya Rawana juga menyamar menjadi sannyasi seperti itu. Ya. Dan kemudian ya, Marica berubah menjadi kijang emas dan dia sengaja dia berjalan-jalan ataupun di depan pondok Sri Rama dan Sita seperti itu, sehingga ketika Sita melihat ya kijang emas itu, Sita ingin sekali, oh suamiku Sri Rama, tolong tangkap kijang ini. Yang untuk apa kamu untuk nanti saya akan pelihara supaya dia menjadi jinak, dan ketika kita kembali ke Ayodhya, saya ingin menghadiahkan ini kepada Bharata seperti itu. Ya. Jadi kemudian karena itu, ya di sini juga dijelaskan bahwa Sri Ramacandra juga tahu bahwa itu adalah siluman begitu. Ya. Bukan kijang dalam arti yang sesungguhnya, tapi ini adalah kijang jadi-jadian begitu. Ya. Tapi karena istrinya menginginkan kijang rusa itu, ya, maka beliau harus memenuhi apa yang menjadi keinginan istrinya seperti itu. Karena itu beliau menyuruh Laksmana untuk menjaga istrinya, menjaga Sita, dan Sri Ramacandra pergi ke tengah hutan untuk mengejar rusa itu. Ya. Tapi kemudian setelah lama dia kan akhirnya Sri Ramacandra juga harus membunuh rusa itu. Karena itu dia mengeluarkan suara seolah-olah itu adalah Sri Rama yang meminta tolong. Oh, saya diserang oleh rusa ini dan saya hampir meninggal. Oh Laksmana, tolonglah saya seperti itu. Dan kemudian Laksmana dan Sita mendengarkan suara itu. Tapi Laksmana tahu bahwa itu adalah bukan suara Sri Rama. Tapi Sita Dewi mendengarkan itu adalah, suamiku sekarang dalam keadaan bahaya. Oh Laksmana, pergilah, tolong kakakmu seperti itu. Yang berulang kali disuruh, tapi Laksmana tahu, oh Ibu Sita, kakakku Sri Rama tidak akan pernah bisa dicelakai oleh rusa ini. Tak usah ini aja digeser. Ya. Jadi tidak beliau mengatakan tidak perlu diganggu seperti itu. Tapi Sita menjadi marah, akhirnya mengatakan kata-kata, oh kamu memang menginginkan supaya Sri Rama meninggal karena diserang oleh rusa ini, sehingga kamu dapat menyimpan aku sebagai istrimu ataupun istri simpananmu seperti itu. Nah, karena dia diberikan kata-kata yang kasar seperti itu, maka Laksmana akhirnya pergi. Tapi sebelum pergi, dia menggunakan ujung panahnya itu untuk membuat 3 garis mengelilingi pondok tempat beliau itu. Ya. Dan memberikan petunjuk kepada Sita supaya Sita tidak melewati garis ini seperti itu. Itu disebut dengan Agni Reka. Ya. Karena kalau itu disentuh ataupun orang yang mau lewat, maka yang keluar adalah api dan orang akan terbakar seperti itu. Ya. Nah kemudian setelah itu, ya setelah Laksmana meninggalkan pondok itu, kemudian datanglah Rawana, ya, dengan menyamar menjadi seorang pertapa ataupun sannyasi dan datang kepada Sita. Oh Sita, saya dalam keadaan haus, tolong berikan air seperti itu.
Ya, saya silakan. Kalau Anda mau minta air, silakan datang ke sini. Saya akan memberikannya seperti itu. Karena saya tidak bisa keluar dari batasan ini gitu. Tapi ketika Rawana mencoba untuk menginjak itu sudah keluar api, maka dia tidak berani lagi. Ya. Maka dia hanya duduk saja di luar batasan itu, dan dia duduk dan mengatakan, "Oh, berikan saya air, saya haus. Tapi kalau kamu tidak mau keluar untuk memberikan air ini, saya akan pergi." Ya, dengan tangan kosong seperti itu. Nah, di sini dijelaskan sebagai sebuah dilema antara mempertahankan diri sendiri dalam kenyamanan ataupun kita harus memenuhi kewajiban kita ya kepada tamu. Ini adalah atiti sewa, tamu yang datang tanpa diundang untuk minta sesuatu. Kita sebagai grihasta harus memberikannya seperti itu. Maka karena merasa lebih berat untuk melaksanakan kewajiban daripada melindungi diri sendiri, maka Sita kemudian keluar dari batasan itu, dan ketika Sita keluar itu timbul api yang besar, itu istilahnya. Tapi Sita keluar dengan selamat. Ya. Nah, tadi saya baca di sini penjelasan dari Gurudev bahwa ketika Sita akan keluar dari batasan itu, melewati batas itu, maka keluar api, artinya Agni Dewa datang untuk mengambil Sita yang asli dan melepaskan ya, cahaya Sita, bayangan Sita yang palsu. Itulah yang kemudian memberikan air kepada Rawana, dan setelah keluar Rawana yang melarikannya seperti itu. Ya. Nah, ini juga dijelaskan oleh Chaitanya Mahaprabhu ketika beliau pergi ke India Selatan mengajarkan pengetahuan Saran Krishna ini. Dia kemudian tinggal di rumah seorang Brahmana. Dia adalah seorang Rambakta. Ya. Dan sudah siang juga, dia belum masak, belum ada apa-apa seperti itu. Kemudian Sri Ramacandra bertanya kepada Brahmana itu, kenapa ini sudah siang? Karena sebelumnya Brahmana ini mengundang si Chaitanya Mahaprabhu untuk menerima persad di rumahnya begitu. Tapi sudah siang, belum masak, belum apa begitu. Karena itu si Chaitanya Mahaprabhu tanya, kenapa ini sudah siang, kenapa belum masak? Oh, Tuhanku, ini Laksmana sedang berada di tengah hutan. Ya. Dia belum kembali untuk mencari bahan untuk masak sayur atau apa saja seperti itu. Kemudian sudah beberapa lama kemudian, oh, saya mendengar kita sudah dilarikan oleh Rawana. Bagaimana saya bisa masak seperti itu? Nah, pada saat itulah sehingga kemudian Chaitanya Mahaprabhu menjelaskan bahwa Sita Dewi beliau adalah Laksmi. Ya, beliau adalah Tuhan sendiri, sama beliau adalah energi Tuhan sendiri. Bagaimana mungkin Rawana, dia seorang raksasa, bisa menyentuh Sita, bisa menyentuh Laksmi seperti itu. Sebenarnya, ya, kemudian diceritakanlah bahwa ketika yang dilarikan oleh Rawana itu adalah cahaya Sita, adalah bayangan daripada Sita. Dan sebenarnya Dewa Agni yang sudah menyelamatkan Sita. Jadi Sita yang asli itu berada di dalam perlindungan daripada Dewa Agni, dan Dewa Agni memberikan cahaya Sita ini, bayangan Sita ini seperti itu. Jadi karena itu kamu jangan bersedih begitu. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari si Chaitanya Mahaprabhu tentang tatwa ini, baru Brahmana itu kemudian mulai masak dan sebagainya, akhirnya menjamu si Chaitanya Mahaprabhu dengan baik seperti itu. Ya. Jadi antara Chaitanya Charitamrita dan Ramlila ini juga ada kaitannya seperti itu kan. Ya. Nah, itulah kemudian karena Sita sudah dilarikan oleh Rawana, maka Rawana Sri Rama bertanggung jawab bagaimana harus melindungi dan mendapatkan kembali Sita seperti itu. Nah, itu adalah kemudian terjadi perang antara Sri Rama dengan Rawana, dan Rawana dibunuh dan
Sita dikembalikan seperti itu. Nah, dan itu juga kemudian untuk membuktikan bahwa karena sudah hampir 14 tahun ya Sita disekap di Alengka seperti itu. Kemudian untuk membuktikan bahwa Sita masih tetap suci seperti itu. Karena itu Sri Ramacandra memerintahkan untuk membuat api unggun yang besar seperti itu. Dan untuk membuktikan kalau Sita betul-betul masih tetap suci dan murni, setia seperti itu, tidak tercemar oleh Rawana, maka dia akan bisa keluar dengan selamat dari api ini seperti itu. Ya. Maka dibuatlah oleh para pembantu dan pelayan beliau, Monyet-monyet membuat api yang sangat besar sekali, dan kemudian Sita masuk ke dalam api itu. Artinya cahaya Sita yang masuk ke dalam api itu, dan kemudian Agni mengembalikan Sita yang asli, dan tetap tidak tersentuh oleh api itu, dan tetap sebagai Sita. Nah, akhirnya orang-orang pada umumnya mengerti bahwa Sita masih tetap murni seperti itu, sudah bisa melewati tes. Ya. Karena itu setelah Prabhupada dan setelah Gurudev juga bertanya, siapa di zaman kali sekarang ini bisa menghadapi ujian untuk masuk ke dalam api untuk membuktikan bahwa dirinya adalah seorang istri yang suci dan setia seperti itu. Ya. Nah, ini sebagai suatu contoh bahwa apa yang dilakukan, ya, artinya kesucian seorang istri, perempuan ataupun wanita itu harus tetap terjaga, karena mereka akan dapat juga memberikan kekuatan kepada suami, ya, dan juga dapat menurunkan putra putri yang suci juga seperti itu. Ya. Nah, itu contohnya. Kemudian ketika Sri Rama sudah menjadi raja, ya, ada suatu keluarga yang dijelaskan sebagai washerman, tukang cuci seperti itu. Sekarang kan laundry banyak, ya. Kalau bahkan dari zaman Sri Ramacandra juga sudah ada laundry itu kan, washerman. Ya, waktu zaman Sri Krishna juga lewat di kota Mathura, ya, kan melihat seorang washerman yang membawa pakaian-pakaian dari Kamsa. Kemudian Krishna mau minta pakaian yang bagus, tidak diberikan, kemudian kan dibunuh oleh Krishna seperti itu. Ya. Jadi profesi tukang cuci ini sudah dari zaman dulu kan. Cuman kalau dulu mungkin mencucinya di sungai seperti itu. Jadi sekarang dipakai mesin seperti itu, ya. Jadi, nah ini keluarga tukang cuci ini, kemudian istrinya pergi satu malam tidak kembali. Kemudian ketika paginya kembali, ya, suaminya tidak menerima begitu. Ya. Nah, karena dia mengatakan, ya, istrinya protes, saya hanya pergi satu malam, kamu tidak bisa menerima saya. Tetapi Sita sudah, ya, belasan tahun di tempat Rawana, masih bisa diterima oleh Rama seperti itu. Ya, kemudian terjadi percekcokan antara suami istri ini, dan dia datang kepada Sri Ramacandra untuk protes gitu. Ya, kemudian Sri Ramacandra melihat, oh, apa yang saya lakukan ini ternyata salah gitu. Ya. Akhirnya beliau mengambil keputusan bahwa Sita harus dikucilkan seperti itu, untuk memberikan contoh, karena walaupun Sita tidak salah apapun seperti itu, karena beliau ingin menegakkan, ya, contoh sebagai raja yang ideal, maka beliau harus melakukan itu seperti itu. Ya. Tapi ketika Sita juga dikirim ke tengah hutan, beliau mendapatkan perlindungan yang sangat aman dan nyaman dari Valmiki Rishi. Tapi kemudian Sita Dewi mengatakan, ya, saya sangat sedih. Beliau tidak mengkritik Sri Ramacandra, kenapa saya dikucilkan. Tapi beliau mengatakan, oh,
sekarang saya sangat dijauhkan dari pelayanan terhadap suami saya, seperti itu. Betapa malangnya nasib saya ini, sehingga saya tidak bisa melanjutkan pelayanan lagi kepada suami saya, seperti itu. Karena itu ketika nanti saya meninggal, bakarlah badan saya ini, dan debunya itu, abunya itu, taburkanlah di bawah pohon beringin atau waktu itu, supaya dia tumbuh rindang, dan nanti pohon ini dapat memberikan, ketika Sri Ramacandra pergi ke hutan dan lewat di sini, dia dapat memperoleh tempat untuk berlindung dari panas ataupun hujan, seperti itu. Dengan cara demikian, saya masih bisa tetap melanjutkan pelayanan saya kepada suami saya. Nah, inilah contoh seorang istri yang suci dan setia, yang setia pada suami dan selalu ingin melayani suaminya, seperti itu. Dan Sri Ramacandra juga adalah contoh yang ideal sebagai seorang suami, ya, apapun yang menjadi kebutuhan istri, dia harus memenuhinya, dan juga harus melindungi istri dari segala bencana ataupun bahaya, seperti itu. Ya, inilah contoh yang dapat kita petik dari cerita ini. Yang kedua, ya, Anasuya juga adalah istri yang suci dan setia dari Atri Muni. Ya. Nah, pada suatu pagi, Atri Muni setelah bangun, beliau ingin pergi ke sungai untuk mandi. Kemudian datang Narada Muni untuk menguji kesetiaan dan kesucian daripada Anasuya. Ya, dia datang, "Oh, Ibu, saya minta sedekah," seperti itu. Tapi dengan suatu syarat, ya, saya akan menerima sedekah dari Anda jika Anda bisa keluar tanpa busana ataupun telanjang, seperti itu. Ya. Tapi istri Atri Muni mengatakan, "Bagaimana mungkin, saya adalah seorang istri yang suci dan setia, bagaimana mungkin saya bisa telanjang di hadapan laki-laki lain seperti itu?" Ya. Kemudian beliau berpikir, karena dia seorang istri yang suci dan setia, beliau diberikan kecerdasan yang murni juga, ya, karena setiap pagi Anasuya mencuci kaki Padma suaminya sebagai sebuah penghormatan dan pelayanan kepada suaminya, dan air itu disimpan itu. Ya, baik, Anda tunggu, saya akan memberikannya, seperti itu. Maka Anasuya membawa air cuci kaki Padma suaminya, dipercikan kepada Narada. Dan tiba-tiba Narada berubah menjadi wanita. Nah, sekarang saya bisa, kalau di hadapan sama wanita kan boleh telanjang, seperti itu. Saya siap sekarang memberikan sumbangan begitu. Tapi dia akhirnya Narada lari begitu karena malu. Ya. Nah, ini contoh. Ya. Jadi Anasuya juga di dalam baik Mahabharata atau dalam Ramayana dipujikannya kesucian dan kesetiaannya kepada Atri Muni, seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya cerita-cerita di Mahabharata, di Ramayana, yang menggambarkan kesucian dan kesucian kesetiaan daripada seorang istri, seperti itu. Karena ini adalah dasar dari masyarakat Weda yang beradab, seperti itu. Ya. Tanpa ini sudah hampir jam 10. Marah kepanasan. Tidak masalah. Iya. Nah, saya mau dengar lagi atau sudah cukup? Karena jam pesannya Iya. biar nggak kelamaan. Iya. Ya, Oke. mungkin nanti kali lunas karunia lagi Iya. bicara sih. Ya. Iya. Jadi kebetulan kan kedua beliau itu ada suaminya sudah meninggal. Oh iya. Ya. Ya, jadi tetap jaga kesucian dan kesetiaan, seperti itu. Ya, kalau bisa jangan pernah menikah lagi, tapi jaga. Pada umumnya ibu-ibu kita di Bali secara tradisional itu, beliau itu sangat suci dan setia. Seperti yang punya bibi adik daripada ayah kandung dia. Itu kawin dengan keluarga kesatria lah istilahnya, akan begitu. Setelah ditinggal oleh suaminya, dan ketika itu putra-putranya masih kecil-kecil, itu
ayah saya yang selalu datang melindungi seperti itu dan menjaga anak-anaknya juga seperti itu. Karena itu walaupun mereka keluarga ksatria yang sebenarnya dari kasta lebih tinggi, tapi kedekatan dengan keluarga kami itu sangat dekat seperti itu. Ya, karena bibi kami itu memberikan contoh bagaimana seorang istri yang suci dan setia dan menjaga menumbuh kembangkan putra-putranya itu supaya menjadi dewasa seperti itu. Ya, dan selalu di bawah pengawasan kakak-kakaknya seperti paman tiang sendiri dan bapak saya sendiri juga selalu menjaga mereka seperti itu. Ya. Sebenarnya ada cerita yang satu lagi lah nanti bisa bagaimana seorang istri Brahmana dan suaminya itu menderita lepra, tapi ya karena kesucian dan kesetiaannya bahwa bisa menyebabkan matahari tidak terbit seperti itu. Ya. Kalau matahari tidak terbit kan, ciptaan ini akan hancur seperti itu. Nah, ini terjadi konflik besar seperti itu. Ya, nah akhirnya Anasuya juga harus menjadi jaminan sebagai seorang istri yang suci dan setia seperti itu. Ya. Nah ini menarik sekali ceritanya. Ya. Hare Krishna. Yes. Kita pesannya di sini. Okay. You can call rumah untuk pesadi. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam Mahaprana ki jai. Sila Gurudev ki jai. Sila Prabhupada ki jai. Nitai Gaura Premanande. Hare Krishna. Sila Prabhupada, Sila Gurudev ki jai.